Hari kedua di Bali ngapain aja? Oke guys, ini hari kedua aku ada di Bali dan sekarang aku lagi nginep di Hotel Dewangsa Villa yang ada di Nusa Dua. Dari jam 8 pagi ini aku udah bangun dan ini suasana villa di pukul setengah 9 pagi ya. Pas aku lagi kesini di depan villanya ada pohon mangga yang lagi berbuah, jadi gemes gak sih pengen metik, dan juga di sini ada private poolnya. Di jam setengah 10 pagi ini aku udah siap-siap mau pergi ke Conrad Hotel untuk menghadiri pemberkatan pernikahan saudara aku. Hotel Conrad dan Dewangsa Villa ini letaknya berseberangan ya, jadi cuma jalan kaki kurang lebih 10 menit udah nyampe deh. Pemberkatan pernikahannya akan diadakan di kapel khusus yang ada di Hotel Conrad dengan view menghadap ke pantai. Pasti cantik banget kan? Pas aku datang aku lihat kedua pengantinnya lagi ada sesi-sesi foto di depan kapelnya. Dan ini aku ambil video mereka dari kejauhan biar ngeganggu fotografernya. Untuk pemberkatan pernikahannya ini diadakan simple aja, hanya untuk keluarga terdekat. Karena yang paling penting bukan pestanya kan, tapi kehidupan setelah pernikahannya. Sambil menunggu mereka foto-foto sebelum pemberkatan, ini aku masuk ke ruang tunggu yang ada di Hotel Conradnya. Dan ini ruangan untuk makeup room dan fitting roomnya. Dan ini untuk kamar mandinya. Desain ruangan tunggunya ini tampak mewah dan berkelas ya. Di jam 10 pagi, acara pemberkatan pernikahannya udah dimulai dan aku sekarang lagi naik ke atas kapel. Upacara pemberkatan pernikahan ini hanya berlangsung 45 menit lalu ditutup dengan pelepasan sepasang merpati. Beres pemberkatan dan beramah-tamah di pukul setengah 12 siang kita balik lagi ke villa. Dan di jam 12 siang kita memutuskan untuk pergi kuliner di daerah Nusa Dua. Di sini kita mau coba kuliner non halalnya babi guling Bapak Dobil ya. Di sini aku pilih menu spesialnya yang harga 60.000. Dagingnya enak dan lembut, bumbu rempah-rempahnya berasa, kulit dan gorengannya juga crispy. Dan untuk satenya juga enak. Di sebelah warung babi guling Bapak Dobil juga jual ayam betutu Sri Kandi. Seperti yang kalian lihat, ayam betutunya tuh bener-bener empuk, bumbunya meresap dengan baik. Buat kalian yang suka sama ayam betutu, kalian harus cobain deh ayam betutu Sri Kandi ini, karena ini enak banget. Beres makan siang dan panas-panas gini, kayaknya enak sih kalau makan es krim kan. Jadi kita memutuskan untuk makan es krim di Gaya Gelato Jimbaran. Walaupun tempatnya tidak terlalu besar, tapi Gaya Gelato menjual berbagai macam varian rasa gelato yang cukup lengkap. Dan menurut aku, gelato ini termasuk salah satu gelato enak yang ada di Bali. Dan ini untuk harganya ya. Ini untuk 1 cup, kita bisa pesen untuk 2 varian rasa. Dan dari semua varian rasa yang aku coba, favoritku ada di peanut butter salted caramel dan pistachio. Setelah makan es krim Gaya Gelato, nggak jauh dari situ ada sidewalk Jimbaran, jadi kita pergi ke sana. Kalau kalian main ke sidewalk Jimbaran, kalian harus mampir ke gourmet marketnya. Pilihan makanan dan dessert di sana banyak dan juga enak-enak. Di sana kalian bisa menemukan berbagai macam daging import yang berkualitas dan rasanya juga enak. Tuh lihat guys, ngelihatnya aja udah ngiler, apalagi pas makan ini beneran enak. Mungkin harganya sedikit rada pricey, tapi kalau kalian punya budget lebih, wajib sih nyobain daging yang di sini. Apalagi ini nih yang beef Wellingtonnya termasuk bestseller di sana. Yummy! Untuk pilihan daging non halalnya ini juga nggak boleh dilewatkan. Pork pochetta dan crispy pork belly-nya ini bener-bener juara. Dan ketika aku bungkus buat dibawa pulang, rasanya juga masih enak loh. Di sana juga ada Turkish Spice Market. Sesuai dengan namanya, di sini kita bisa menemukan makanan seperti kebab dan kue-kue khas Turki. Coba lihat, ada nggak makanan yang kira-kira kalian suka dan kalian ingin coba? Gak hanya itu, kita juga bisa menemukan berbagai macam jenis biji-bijian dan kacang-kacangan khas Turki. Dan juga bumbu-bumbu serta teh dan kopinya juga. Buat kalian penggemar pasta, mungkin kalian gak boleh melewatkan pasta di Marco ini. Bisa dibilang ini termasuk salah satu tempat spesialisnya pasta. Di sini kita bisa menemukan berbagai macam jenis pasta yang kita inginkan. Dan yang pasti kualitas dan rasanya tuh gak perlu diragukan lagi. Sayang banget kemarin aku udah kenyang, tapi next aku bakal cobain pasta di Marco ini. Buat kalian yang seneng coklat, kue, dan makaron, di sana juga ada loh. Dan yang pastinya rasanya dan bentuknya tuh benar-benar menggugah selera. Kayaknya next kalau ke gourmet market harus nyediain perut kosong biar bisa nyobain semua makanan yang ada di sini. Dan untuk supermarketnya menjual berbagai macam makanan dan snack-snack impor. Dan sekarang aku akan keliling supermarketnya biar kalian bisa lihat ada apa aja di sini.
Setelah keliling gourmet marketnya, sekarang aku naik ke atas buat keliling ke mall Catwalk Jimbaran. Di sini aku cuman keliling sebentar karena aku tuh cuman penasaran pengen tahu di atas ada apa aja. Beres dari Catwalk Jimbaran, ini di jam 5 sore aku pergi ke outlet Pia Eji yang ada di Jalan Bypass. Dan pas aku kesana banyak banget rasa yang favorit tuh udah pada habis. Jadi hari ini aku cuman beli beberapa, tapi aku udah pesen buat besok, nanti aku tinggal ambil aja. Kalian udah pernah coba belum Pia Eji? Kalau belum, please deh cobain yang rasa kejunya, karena yang rasa kejunya tuh enak banget. Kalau kalian ke outletnya, kalian juga bisa menemukan berbagai macam kacang-kacangan. Biar nggak kehabisan, saran aku, kalian pesan dulu by WhatsApp, udah gitu besoknya tinggal ngambil deh. Kalau mau beli oleh-oleh, aku paling seneng pergi ke Jalan Bypass. Karena di sepanjang Jalan Bypass, kita bisa menemukan banyak outlet yang cocok buat jadi oleh-oleh. Jarak satu outlet ke outlet lain itu juga berdekatan, jadi ngehemat waktu gitu. Habis beli makanan, ini kita pergi ke Krishna Oleh-oleh Bali. Di Krishna Oleh-oleh Bali ini, aku berencana buat beli baju barong yang ada di Bali. Soalnya seperti yang kita tahu, kalau baju barong di Bali itu kan tipis, jadi nyaman gitu kalau dipakai buat tidur. Krishna merupakan salah satu tempat belanja oleh-oleh yang terkenal di Bali karena dia tuh sangat besar dan juga lengkap. Di sini nggak hanya menjual pakaian, tapi juga menjual aneka macam makanan. Pokoknya Krishna itu gede banget dan lengkap, udah macam kayak department store gitu. Jadi boleh banget kalian main ke sini buat cari oleh-oleh. Karena di sini kalian juga bisa menemukan barang yang unik-unik khas Bali. Dan buat kalian penggemar kopi, boleh banget nyobain kopi Kintaman di Bali. Karena kopi itu terkenal dengan biji kopi yang berkualitas dan rasanya yang unik. Sekarang udah jam 7 malam dan kita berencana untuk makan malam di Jimbaran Bali. Kayaknya asik kan kalau kita makan seafood dengan suasana pantai Bali sambil mendengar deburan suara ombak. Di Jimbaran Bali kita memutuskan untuk makan di Tebak Cafe. Dan kalau kalian makan di sini, kalian wajib nih cobain yang ini. The Legend of Grilled Clam Raja Cafe-nya tuh ini enak banget. Dan untuk kesegaran seafoodnya nggak usah ditanya. Kalian bisa lihat sendiri betapa segarnya seafood-seafoodnya. Dimasak dengan api yang besar ini udah pasti enak kan? Ini aku sneak peek menunya, biar kalian bisa tahu di sini ada menu apa aja dan kurang lebih kisaran harganya tuh berapa. Untuk makan di restoran ini kita bisa pilih mau makan di dalam atau di luar. Tapi ini aku pilih makan di luar biar kerasa gitu suasana pantai Balinya. Ini menu makan malam aku hari ini. Semuanya enak-enak dan segar-segar. Ada ikan bakar, tumis kangkung, udang, sate ayam, cumi, dan yang terakhir ini ada kerangnya. Dan di antara semuanya yang paling juara sih menurut aku kerangnya ya. Kerangnya ini bumbunya banyak dan juga ukurannya dia besar ya. Beres makan malam di jam 8 lebih 45 menit, ini kita pulang ke villa. Kurang lebih pukul jam 9 lebih 15, kita udah sampai di villa. Dan bukannya istirahat, malah berenang sampai jam 10 malam. What? Tapi nggak apa-apa deh, mumpung lagi liburan ya. Dan private pool ini airnya itu hangat loh. Jadi walaupun berenang malam-malam sama sekali nggak kerasa dingin gitu. Thanks for watching, sampai jumpa di vlogku yang hari ketiga.